penyakit seseorang itu, kalau dalam sekarang ini istilahnya guna-guna, silakan dibawa di dokter spesialis atau tidak akan kena kecuali dibawa ke dukun atau ahli nujum yang bisa menyembuhkan. Tapi tidak jarang kita jumpai bahwa dukun itu dilarang kita berobat di dukun. Menurut Pak Ustadz, bagaimana? Bagaimana jalan keluarnya kalau kita misalkan dikena sihir atau guna-guna atau penyakit apa saja lah yang berhubungan dengan manusia, lalu kemudian kita mau ke tabib atau ahli nujum atau yang mana yang bisa menyembuhkan kita? Menurut apa yang saya dengar bahwa itu tidak boleh termasuk kayak menduakan Tuhan begitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Makasih. Iya, sekarang. Iya, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat. Dan syifa ini adalah penamaan obat dari segala penyakit, baik obat badan maupun obat hati. Jadi Al-Quran itu obat badan, obat hati. Apa maksudnya obat badan? Obat badan itu sakit badannya kita. Misalnya sakit macam-macam lah, darah tinggi atau apalah, sakit badan. Kemudian sakit hati. Sakit hati itu misalnya kita dengki, kita tidak sabaran, kita kurang ikhlas, itu sakit-sakit hati, itu bisa diobati dengan Al-Quran. Jadi syifa. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani wa minal apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani. Gimana tadi sambungnya saya lupa. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat penyembuh. Iya, terkait dengan sihir. Terkait dengan sihir, sihir ini nyata adanya, walaupun kita tidak lihat. Ya, jadi kalau orang membantah sihir, katanya sihir itu tidak ada, itu salah. Karena buktinya Allah menurunkan Al-Falaq An-Nas dan Nabi pernah mengalami itu. Kalau Nabi saja pernah terkena sihir, apalagi kita yang bukan Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi jangan kita merasa aman di saya. Tidak bisa. Nabi saja pernah kena sihir, apalagi manusia yang bukan Nabi. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusi ketika seseorang terkena sihir? Ya solusinya adalah tadi kita sudah sebutkan di asbabun nuzulnya. Turunnya Al-Falaq An-Nas, bahwa Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maka yang kita lakukan adalah membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang terkena sihir. Kalau diri kita misalnya terkena sihir, maka kita baca Al-Quran tersebut, kita niatkan ruqyah untuk diri kita. Insya Allah akan hancur. Karena sihir itu tidak bisa melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan hancur dengan sendirinya. Ketimbang misalnya kita bergantung kepada orang lain, apalagi orang lain itu tidak jelas. Misalnya sholatnya tidak ditahu bagaimana, misalnya ibadahnya juga tidak ditahu, kemudian kita menyandarkan kebutuhan kepada orang tersebut. Mendingan kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita percaya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan itu, kita niatkan ruqyah, Allah sudah menjamin Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus seperti itu ya. Saya kalau biasanya kalau meruqyah itu kadang saya suruh orang, saya bilang sebenarnya ruqyah itu mudah, bisa lakukan sendiri. Ya, bacakan saja ayat, insya Allah. Termasuk misalnya anak-anak dia panas. Ya misalnya anak-anak dia panas itu khawatir dia sampai kena air. Air itu kan pandangan mata jahat. Ya, kita bisa akan bacakan ayat. Insya Allah yang penting kita yakin ya. Kita yakin tersebut insya Allah dia akan tenang, karena ayat Allah itu akan menenangkan tadi. Ya, kita baca. Orang yang sakit, ya sakit termasuk misalnya dia stroke, sakit misalnya apa saja, itu kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mensifati Al-Quran. Salah satu fungsi dari Al-Quran adalah syifa, yaitu obat. Kita bersandar dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita merasakan sakit di badan kita, bagaimana metodenya? Bacakan ayat Allah, pukul-pukul kah, sapu-sapu kah, ya, niatkan dia sebagai obat. Jadi ayat Allah itu diniatkan ya jamaah sekalian. Kalau hanya sekedar kita baca, itu fungsinya adalah baca Quran. Tapi kalau kita niatkan dia sebagai ruqyah, maka dia akan berfungsi sebagai ruqyah tadi, syifa. Dan Allah sudah memberikan pelajaran dari kisah tadi, bagaimana Jibril meruqyah Nabi SAW dengan Al-Falaq dan An-Nas. Dan jangan takut dengan sihir.
Ya, jangan takut. Karena sihir itu adalah perbuatan makhluk, dan kalau kita bergantung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari perbuatan jahat dari makhluk tersebut. Tapi jangan takut, di sini bukan berarti takabur. Ya, kita tidak takut, ya, karena kan tidak boleh kita takut sama makhluk. Ya, jangan takut, tapi kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ada tanggapan balik. Level 50, maka dia bisa keluar ini jin yang ada di tubuh yang mau diobati tadi kalau jin yang dipakai level lebih tinggi dari 50. Harus seperti itu. Tapi kalau yang datang hanya jin di bawah level 50, tidak ada efek. Tadi karena jin itu kan punya kekuatan berkelas-kelas. Maka untuk menyembuhkan, misalnya kalau dia pakai media sihir juga, untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir juga dengan metode pakai sihir juga, harus sihir yang dimasukkan lebih kuat dari sihir yang sudah ada sebelumnya. Harus seperti itu. Makanya lebih amannya adalah pakai ayat Allah Subhanahu wa taala. Cukup mudah. Ruqyah itu mudah jemaah sekalian. Mau baca di telapak tangan kemudian kita tepuk-tepuk, kita mau dengar murotal lewat tab seperti ini kita niatkan ruqyah juga bisa. Kita bacakan di ayat kemudian kita minum juga bisa. Mudah dia. Yang penting kita yakin, insya Allah akan. Tapi jangan satu kali. Tidak bisa satu kali. Harus serang terus, ulang terus. Jadi satu kali, dua kali, tiga kali sampai Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Jangan baru satu kali, tidak ada pengaruhnya. Berhenti, tidak bisa. Jangan terus, tidak bisa mundur. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Wallahu taala.